Adegan yang kedua, kita akan membuat studio seolah-olah ada reporter yang sedang membacakan berita. Pada warna hitam di sini, ini adalah project area kerja tempat yang akan kita buat, baik itu rekaman maupun live streaming. Dan tampilan ini berasal dari scene. Scene ini diisi oleh source. Namun sebelum ke situ, misalnya kita mau ubah user interface-nya, posisinya, elemen-elemen ini kita mau ubah, caranya cukup mudah. Misalnya, audio mixer saya klik tanda kotak ini, lalu saya geser ke kiri atas, maka posisinya akan berada di atas. Misalnya audio mixer ini saya akan ubah bentuknya ke vertikal, caranya saya klik kanan lalu pilih vertical layout. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau kita tidak mau dengan tampilan seperti ini, kita mau kembalikan ke bentuk semula, caranya cukup mudah. Kita pilih view, lalu pilih dock, user interface-nya kita reset, pilih reset UI, yes, dan kita kembalikan lagi audio mixernya, vertical layout kita hilangkan. Oke, demikian juga yang lainnya. Kemudian kalau misalnya user interface ini kita takut berubah, agar tidak berubah kita bisa kunci, kita pilih view, dock, lock UI, jadi dia tidak ada pilihan kotak yang untuk menggeser-geser tadi. Demikian juga ini, kita lihat di sini ada scene, kita klik kanan misalnya, kita bisa ubah dalam bentuk grid mode, maka bentuknya kayak begini. Kalau kita mau list mode, kita klik kanan kembali, pilih list mode. Oke. Dalam latihan ini kita membuat 3 adegan. Adegan yang pertama adalah pembukaan, adegan yang kedua kita akan membuat studio seolah-olah ada reporter yang sedang membacakan berita. Lalu adegan ketiganya penutup, berarti kita akan membuat 3 scene. Untuk adegan mulai, saya hanya ingin menampilkan selamat datang dengan warna background dan tulisan. Berikutnya kita akan tambahkan tulisan selamat datang di sini. Posisi dan ukurannya bisa kita ubah secara manual. Misalnya saya ubah ini besar, tinggal saya klik lalu saya drag. Posisi pun tinggal kita klik tahan lalu kita drag. Kita juga bisa melakukan transformasi. Caranya kita klik kanan, di sini ada pilihan transform. Misalnya kita mau ubah rotasi 90 derajat mengikuti arah jarum jam. Oke, bentuknya seperti ini. Kita klik kanan kembali, saya akan kembalikan ke bentuk semula. Transform, reset, transform. Saya akan letakkan di tengah. Klik kanan, transform, center to screen. Yang lainnya Anda bisa lakukan sendiri untuk bereksperimen, nanti silakan dicoba. Dalam contoh ini, saya letakkan di tengah. Atau mungkin ini saya besar sedikit ya. Lalu saya transform kembali, saya pilih center to screen, dan saya kunci kembali. Oke, selesai untuk skin mulai. Jadi nanti pada saat kita merekam ataupun live streaming, ini tampilan pertama adegan kita, ini yang akan dilihat. Lalu kita akan tampilkan adegan berikutnya, presentasi. Di sini kita akan bekerja dengan gambar, video, mungkin nanti dengan webcam, kalau webcamnya ada. Nah, dalam contoh ini, kita akan membuat background berbentuk virtual studio. Nah, gambarnya kita download saja dari internet, banyak sekali. Kita tinggal pilih Google Chrome, ya, atau Anda buka browser, ketik saja virtual studio background, kita pilih gambar. Nah, dalam contoh ini kita sarankan menggunakan yang ada layar green screen-nya, dimana nanti kita akan ganti dengan mungkin video kita atau dengan webcam kita. Misalnya ini yang ketiga, ini
ya ada green screen-nya. Tinggal kita download saja, ukurannya sudah sesuai dengan background kita 1920 x 1080. Kita klik kanan saja, lalu kita pilih Save As. Ya, agar memudahkan kita dalam mengorganisasi, memilih file-file yang akan kita masukkan dalam source, kita masukkan ke dalam folder. Kita buatkan dulu. Dalam contoh ini saya sudah buat foldernya, namanya bisa kita ubah, atau dalam contoh ini tidak saya ubah, langsung kita pilih Save. Oke, ini dia. Sudah selesai, ini kita minimize. Kita akan masukkan gambar tadi pada source yang kedua, pada presentasi ini ya. Kita pilih tanda plus, kemudian kita pilih image. Namanya bisa kita ganti, misalnya virtual background PBG. Oke, lalu kita browse. Posisinya ada di desktop, tadi sudah saya tunjukkan. Lalu di dalam folder Crash 2. Ini dia gambarnya. Kita pilih open. Ini kita pilih oke. Ya, akan tampil seperti ini. Agar lebih menarik, saya sudah siapkan gambar yang lain seperti lower third ya. Itu berupa gambar juga. Kita tinggal tambahkan plus image, namanya lower third LT. Oke. Lalu kita browse kembali. Ini sudah saya kasih contoh. Ini dibuat dalam Photoshop. Nanti kalau Anda mau buat ya silahkan dibuat saja. Lalu kita pilih open. Kemudian oke. Posisinya kita letakkan di bawah agar seperti tampilan studio ya. Mungkin ini kita kecilin sedikit. Lalu kita center. Transform center horizontal ya. Kemudian sini saya siapkan space yang kosong. Kita akan isi dengan tulisan yang berjalan atau running text istilahnya. Caranya kita klik tanda plus, tentu dia berupa teks biasa. Kita klik saja tag. Namanya bisa kita ubah. Dalam contoh ini saya tulis saja RT, misalnya running text ya. Oke. Lalu kita tulis di sini. Kemudian bentuk hurufnya kita akan pilih Monstrat. Ini dia. Ukurannya mungkin 40. Lalu oke. Warnanya, karena backgroundnya putih, kita scroll ke bawah, warnanya kita akan ubah hitam misalnya. Oke, warna keduanya juga hitam. Kemudian outline tidak usah, langsung kita pilih oke. Oh ya, ini kita buat agak tebal ya. Kita pilih select font kembali, ini kita buat bold. Oke. Lalu kita geser. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada tampak kayak begini, ini takutnya kalau kita salah geser ya kayak gini ya. Ada baiknya itu kita lock dulu. Yang lainnya kita lock. Ini running tag-nya jangan di lock, tapi yang di lock itu background sama lower third. Oke. Nah, tulisan ini kita akan buat filter scroll namanya. Caranya kita klik pada RT ini, kita klik kanan, pilih filter, lalu kita tambahkan, ini ada tambah, pilih scroll. Namanya boleh kita ganti, langsung kita pilih oke. Kita geser sedikit. Kalau kita geser ke kanan, maka scrollnya ke kiri atau sebaliknya. Ini untuk vertikalnya, tidak perlu kita atur. Lalu ini untuk lebarnya bisa kita tentukan dalam ukuran pixel atau manual. Di tadi ini sudah pas, dibiarkan saja. Mungkin tulisannya disesuaikan. Lalu kita pilih close. Misalnya ini kita lock, maka tampilannya akan lebih kurang seperti itu. Yang berikutnya kita akan masukkan video dan kita akan meletakkan video tersebut persis pada layar hijau ini. Ya, tentu dengan cara yang sama kita add. Lalu untuk video itu kita pilihnya media source. Klik media source. Lalu namanya bisa diubah. Dalam contoh ini saya tidak ubah, langsung saya pilih OK. Kemudian kita browse. Ini sudah saya siapkan satu video, ukurannya lebar. Ini nanti kita akan kecilkan. Kita pilih open. Agar videonya itu terus menerus, walaupun dia sudah habis nanti mengulang kembali, maka kita aktifkan ini loop, artinya pengulangan ya. Lalu kita pilih OK. Ini dia videonya. Saya akan kecilkan. Kita akan ubah seolah-olah ukurannya segitu ya. Nah, ada satu fasilitas agar background tadi itu hilang, yang warna hijaunya itu namanya chroma key. Kita pilih pada background, lalu kita klik kanan, kemudian pilih filter, kita tambahkan, di sini ada plus, namanya chroma key. Namanya boleh kita ganti, kalau tidak juga tidak apa-apa. Langsung kita pilih OK. Kita perhatikan di sini kosong dan kita tinggal pilih close. Lalu video ini kita ubah posisinya ke bawah background.
Kita geser ke bawah, ke bawah, ke bawah sekali. Oke, tinggal kita atur misalnya ini agak kurang. Oke, kan tampak seperti itu. Ada baiknya ini dikunci. Oke, sudah tampak di studio. Seharusnya kalau kita punya webcam dan kita punya layar hijau, yang paling baik itu layar hijau atau layar yang warnanya polos ya, kita bisa meletakkan webcam kita di posisi tempat presenternya ini. Tapi dalam contoh ini kita tidak menggunakan webcam karena saya belum pasang layar hijaunya. Kita akan gunakan gambar saja, tapi gambar presenter yang backgroundnya layar hijau juga. Jadi dalam contoh ini kita akan download kembali. Kita buka browser, kita klik saja presenter green screen agar kelihatan semua. Kita pilih gambar. Ya, lalu kita cari kira-kira presenter yang mana yang akan kita ambil. Karena tadi itu meja ya, kita ambil saja yang sesuai, yang kira-kira posisinya duduk. Mau laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Kita cari dulu ya, contoh. Kita bisa langsung download saja, walaupun ukurannya agak kecil, nanti bisa kita crop bagian mejanya ini. So, kita klik kanan, lalu kita pilih save. Ini ya, JPEG, letaknya di sini, namanya boleh diubah juga tidak, nggak apa-apa. Lalu kita pilih save. Setelah selesai, ini kita minimize kembali, lalu kita tambahkan pada source di presentasi, kita tambah plus kembali, kita pilih image, lalu namanya boleh kita ganti presenter misalnya, tapi contoh ini kita biarkan. Lalu kita pilih OK dan kita browse gambarnya. Ini dia orangnya. Kita pilih open. Oke. Lalu kita letakkan misalnya di sini. Sama halnya dengan background tadi. Karena di sini hijau warnanya, kita tinggal kasih chroma key saja. Pada image ini atau gambar presenternya ini kita klik kanan, pilih filter, lalu kita tambah chroma key. Oke. Maka backgroundnya hilang, kita close. Mungkin ukurannya bisa kita sesuaikan. Kemudian gambar yang tidak kita inginkan, misalnya ini kita tidak inginkan, itu bisa kita crop. Caranya kita klik Alt, kalau Anda guna Mac kita klik option, lalu kita drag saja, misalnya segini. Oh, mbaknya ini kurang besar ya, kita besarin sedikit. Kertasnya mungkin kita tidak usah ambil kali ya. Oke, segini nampak realistik ya. Ya, kalau sudah selesai, ada baiknya semuanya kita lock. Kita sudah punya dua scene yang sudah kita isi. Ada scene pertama selamat datang, lalu scene yang kedua presentasinya. Yang berikutnya kita akan buat selesai. Tentunya sama dengan yang pertama tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilan studio mode biar kita mengerti juga pada saat kita mau live streaming, agar memudahkan kita mengontrol apa yang mau kita tampilkan pada audiens kita, maka kita perlu menampilkan dalam mode studio. Contoh, saya sekarang posisinya dimulai. Ini dari sisi kita tampilnya dimulai, tapi pada sisi audiens kalau kita sudah streaming ya, tampilnya terima kasih. Ya misal, nih saya klik transition, maka dia akan mengubah dari transition yang tadinya selesai, terima kasih, ke mulai. Nah, transition ini yang aktif adalah Luma Wave. Kita bisa ganti yang lain, misalnya slide. Oke. Slide-nya dari kiri ke kanan kita bisa preview saja. Oh, kita ubah. Oke, seperti itu. Kalau kita pilih transition, sekarang ini kan terima kasih ya yang tampil. Kita mau ubah, sekarang selamat datang, kita mau pindah ke presentasi. Dari sisi kita sudah tampil presentasinya, tapi dari sisi klien belum, sebelum kita mengklik transition. Oke. Setelah ini kita tampilkan pada audiens kita. Kalau presentasinya sudah selesai, langsung kita pilih selesai pada scene selesai. Lalu kita pilih transition atau bisa pilih ini.
Demikian saja materi kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya.